Wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Angrista. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Pertama, kita bahas dulu definisi dari pecahan itu. Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan satu bagian dari total keseluruhan. Nah, di sini sudah ada contoh, misalkan di situ ada pizza yang sudah dipotong menjadi 4 bagian. Namun satu pizza sudah dimakan, sehingga pizza yang sudah dimakan itu adalah satu dari 4 keseluruhan pizza. Kalau misalkan ada 2 pizza yang dimakan, berarti 2/4. Jadi 2 yang dimakan dari 4 keseluruhan pizza. Nah, berarti di sini pizza yang belum dimakan itu ada berapa? Di sini pizza yang belum dimakan adalah 3/4. Artinya yang belum dimakan itu ada 3/4 dari keseluruhan pizzanya yang ada. Nah, sampai sini mengerti? Nah, lalu untuk bentuk umum biasa 1/4. 1/4 di mana 1 ini disebut dengan pembilang dan 4 ini biasa disebut dengan penyebut. Nah, kita ingat-ingat ya, mana penyebut, mana pembilang, jangan sampai ketuker. Ya, untuk bagian B kita akan membandingkan pecahan senilai. Pecahan senilai yaitu pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Contohnya di sini ada 1/6 sama dengan kita akan kalikan 1/6 ini dengan bilangan yang sama yaitu 2. Jadi pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya juga dikalikan 2. Sehingga 1 kali 2 sama dengan 2, 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi 1/6 ini senilai dengan 2/12. Nah, lalu itu kan dikalikan, kita coba yang dibagikan bagaimana menyederhanakan pecahannya. Nah, misalkan di sini ada 6/18. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Jadi dua-duanya harus bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi 6 harus bisa dibagi 3, dibagi habis, dan 18 juga harus bisa dibagi 3. Kalau misalkan mau dibagi 2, dua-duanya harus dibagi 2. 6 dibagi 3 berapa? 2. 18 dibagi 3 sama dengan 6, sehingga 16/8 itu senilai dengan 2/6. Nah, contoh lain di sini 2/8 sama dengan kita kalikan dengan bilangan yang sama yaitu 2, di mana pembilangnya dikalikan 2 sama dengan 4, lalu penyebutnya dikalikan 2 sama dengan 16. Berarti 2 ini senilai dengan 4/16. Nah, lalu untuk contoh yang kedua 4/12 sama dengan dibagi dengan angka yang sama yaitu 4, di mana 4 dibagi 4 yaitu 1 dan 12 dibagi 4 yaitu 3, sehingga 4/12 itu senilai dengan 1/3. Nah, di sini ini penjelasan lebih lanjut tentang membaca pecahan itu sendiri ya, di mana di sini ada bola dibagi 2, dibagi 2 ya, yang ditandai dengan warna hijau dan warna putih, di mana kita kalau misalkan kita menghitung warna hijaunya itu 1 dari 2 bagian yang ada. Terus juga ini yang digambar diwarnai dengan warna hijau itu ada 2 bagian dari 4 bagian yang ada. Nah, itu untuk penjelasan lebih dalamnya. Nah, untuk bagian C yaitu membandingkan pecahan. Di sini membandingkan pecahan itu ada 3. Ya, yang pertama jika penyebutnya sama. Nah, jika penyebutnya sama, maka kita langsung bandingkan nilai pembilangnya. Mana, jangan lupa ya, mana pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang bagian atas dan kalau penyebut itu yang bagian bawah. Nah, di sini ada contoh 3/4 1/4, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ingat, kalau tanda yang lebih besar dan lebih kecil itu ditandai kalau lebih besar dengan simbol seperti ini, itu lebih besar, yang lebih kecil dengan simbol seperti ini ya. Jangan lupa lagi. Nah, karena ini jika penyebutnya sama, di mana di sini penyebutnya sudah 4, ini juga 4, kita tinggal membandingkan pembilangnya, di mana yang satu ini adalah 3, yang pecahan satu ini adalah 1. Nah, semakin besar pembilangnya ini, maka semakin besar nilai pecahannya. Jadi antara 3 dan 1 mana yang lebih besar? Ya jelas yaitu 3, sehingga pecahan 3/4 ini lebih besar dari 1/4. Nah, begitu pula dengan contoh yang kedua 2/8 3/8. Pecahannya udah sama nih.
Nah sekarang kita tinggal lihat aja pembilangnya. Tadi ya ingat, semakin besar pembilangnya maka semakin besar juga nilai pecahannya. Jadi antara 2 dan 3 mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Tentu 2 lebih kecil dari 3 kan. Berarti kita memakai simbol seperti ini. Jadi yang pertama itu lebih besar, yang kedua itu lebih kecil. Nah kita lanjut ke yang kedua, jika pembilangnya sama bagaimana? Nah jika pembilangnya sama maka yang perlu dibandingkan adalah penyebutnya. Nah penyebut itu ingat yang bawah, pembilang itu yang atas. Semakin besar penyebutnya maka semakin kecil pecahannya. Nah ya ibu di sini tandain lagi supaya kalian mengingatnya. Nah di sini sudah ada contoh 5/8 titik-titik 5/11. Berarti membandingkan itu mana yang lebih besar mana yang lebih kecil menggunakan simbol ibu tulis lagi lebih kecil atau lebih besar. Nah di sini contohnya 5/8 titik-titik 5/11 di mana semakin besar penyebutnya maka semakin kecil nilai pecahan. Di sini pembilangnya sudah sama, berarti kita fokus ke penyebutnya. Antara 8 dan 11 mana yang lebih besar? Tentu saja angka 11. Sehingga jika semakin besar berarti nilainya kan semakin kecil, sehingga di sini lebih besar 5/8 kan akhirnya, sehingga 5/8 lebih besar dari 5/11. Untuk contoh kedua yaitu 2/5 titik-titik 2/7 di mana kita fokus ke penyebutnya karena pembilang sudah sama 5 dan 7. 5 dan 7 mana yang lebih besar? Yaitu 7, sehingga ketika penyebutnya semakin besar maka nilainya semakin kecil, berarti 2/5 lebih besar dari 2/7. Artinya 2/7 ini nilai pecahan yang kecil, sedangkan 2/5 lebih besar daripada 2/7. Untuk bagian yang ketiga, jika pembilang dan penyebutnya berbeda dapat menggunakan cara kali silang. Mungkin kalian akan bingung ya dengan A per B dikali C per D kayak gitu, AD BD kurang dari BC BD atau lebih besar. Kita masuk aja langsung ke contoh ya, dimana di sini ada 4/7 titik-titik 5/8. Nah seperti bentuk umumnya dimana A dikalikan D berarti 4 dikalikan 8, lalu BC C dikalikan 7, 5 dikali 7, 5 dikali 7 per, karena bilangannya ini penyebutnya ini beda sehingga tinggal dikalikan saja 7 dikali 8 yaitu 56 dua-duanya, sehingga 4 kali 8 berapa? 32, 7 kali 8 56, 32 per 56, 35 per 56. Nah karena penyebutnya sudah sama kita tinggal fokus aja ke pembilangnya antara 32 dan 35 mana yang lebih kecil mana yang lebih besar. Tentu 32 lebih kecil, berarti kita patokannya ke pecahan yang pertama ya, dia lebih kecil apa lebih besar dibandingkan pecahan ini, sehingga 32 itu lebih kecil. Nah untuk contoh yang selanjutnya 3/8 titik-titik 7/8. 3/8 ya pertama kita kalikan dulu 3 dikali 11 kali silang ya, 3 dikali 11 lalu 7 dikali 8. Nah untuk menyebutnya tinggal dikalikan saja 8 kali 11, sehingga 3 kali 11 33 per 88, 7 kali 8 56 per 88. Nah patokannya untuk pecahan yang pertama karena penyebutnya sudah sama 88, tinggal kita fokus ke pembilangnya antara 33 dan 56 mana yang lebih kecil, berarti 33, artinya pecahan ini lebih kecil dari pecahan yang ini.